Saudara, banyak pertanyaan yang masuk ke WA saya, ke WA YouTube. Di antaranya, satu, kenapa saya membaca Bismillah 786 tidak ngepek? Pertanyaan kedua adalah, Ya Latif 1000 kali, kenapa tidak ngepek? Ya, itu pertanyaannya. Yang ketiga adalah, saya bermimpi dikasih Ya Qahar, Ya Rajak, Ya Batin. Saya dikasih lewat mimpi katanya, Ya Qahar, Ya Rajak, Ya Batin. Ini fungsinya untuk apa? Pertanyaan yang keempat adalah, ini yang masuk ke WA saya, ke WA YouTube. Pertanyaan keempat adalah, apa ya? Lupa. Bismillah, Ya Latif, Ya Qahar. Pertanyaan yang keempat adalah, ini, saya dulu katanya dikasih surat Al-Ikhlas 1000 kali katanya. Ini dari seorang ustadz, lagi acara 1 Muharram ya, ada ustadz yang ceramah terus memberi ijazah kepada mustami, yaitu surat Al-Ikhlas 1000 kali. Saya membacakan hampir berapa bulan ya, 1 malamnya 1000, dan saya baru bisa menjawab. Terus ada yang pertanyaan-pertanyaan, ada yang spam ya, ada yang tidak tampil, apalagi di komen di YouTube ya. Itu bukan berarti admin tidak membalas dan saya sendiri tidak membalasnya. Tapi kadang komen di YouTube itu kebanyakan spam. Nah, di sini saya akan membalas satu persatu. Di antaranya ini ya, ini dulu. Kenapa saya membaca Bismillah 786 ini dari seorang perempuan. Beliau adalah seorang pedagang. Kita hapus dulu ya. Nah, ini saudara, Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Tentunya ini untuk seorang pedagang. Karena kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim 786, jadi lebih ke untuk seorang pedagang. Kalau kita membacakan sesuatu kalimat, kita pertama harus ada chemistry. Chemistry ya, ditulisnya gitu ya. Harus ada chemistry antara guru dan murid. Chemistry gimana maksudnya? Jadi harus ada perkalian batin antara guru dan murid. Pertama, guru harus nya'ah. Kalau bahasa Sunda artinya nya'ah, harus sayang kepada murid. Kedua, murid harus hormat kepada guru. Jadi meskipun kita tidak mengerti dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalau kita hormat adab ke guru, maka ini khasiatnya akan lebih ampuh. Ini tidak setengah-setengah ngasihnya, ngasih amalnya tidak setengah-setengah. Pertama ikhlas, itu ya, pertama ikhlas. Yang kedua adalah kita harus tahu akidah kita ke siapa. Akidah di sini ada aqaid ya, akidah atau tauhid kita. Ini akidah kita harus ke Asy'ari dan Al-Maturidi. Kenapa? Karena di sini cara memaknainya di sini akan berhubungan dengan akidah kita. Ini aja dulu, dua ini. Harus ada chemistry antara guru dan murid.
Makanya harus punya guru langsung. Bagaimana kalau dari YouTube? Kalau dari YouTube saudara, ini pemahamannya harus ditambah. Meskipun kita tidak mempunyai guru langsung, maka caranya adalah pahami saja dulu. Dengan ini tidak memahaminya saudara, ini kita harus banyak ngobrol dengan para ustadz, para ahli nahu, sorof, balagoh, ya. Kenapa Bismillahirrahmanirrahim harus dibaca 706, 786? Ini dari mana? Ini saya kasih tahu lagi. 786 itu dari rumus abjadun. Jadi kesesuaian jumlah dan huruf hijaiyah. Kalau Anda ijazah dari YouTube juga dan gurunya tidak bertemu, maka pahami saja. Pahami saja ya. Pertama, bahwa bismillah itu pertama dibacakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, yang diabadikan di Al-Qur'an. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi kesannya Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan Nabi Sulaiman isinya menyuruh datang kepada Ratu Balqis, kepada mereka agar tidak sombong dan agar datang ke Nabi Sulaiman supaya berserah diri, ya. Nabi Sulaiman mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pemahaman sederhananya, kalau didetilkan nanti Anda liar. Ini untuk pemahaman sederhananya, untuk pemahaman secara huruf saja ya. Di dalam kalimat bismillah itu ada makna pekerjaan. Kalau untuk santri tahu ini, untuk para santri tahu karena ada mubtada dan khobar. Tapi untuk kita-kita yang belum paham, maka saya artikan secara huruf saja. Di dalam kalimat bismillah itu ada makna pekerjaan. Kalau kita akan memulai suatu pekerjaan apapun, maka awalilah dengan bismillah, dengan menyebut nama Allah. Jadi otomatis ini, setiap kita mau mengawali pekerjaan, maka sebutlah Allah. Kalau kita tidak menyebut nama Allah, maka keberkahannya dicabut. Jadi kalau kita mengawali pekerjaan, memulai sesuatu kegiatan yang tidak diawali dengan bismillah, dengan menyebut asma Allah ini, maka ini tidak sempurna karena harus ada pekerjaan. Andai kata Anda menyebut, saya membacakan bismillahirrahmanirrahim tidak ngepek, itu tidak mungkin. Karena di sini sudah otomatis kalau memulai pekerjaan dibacakan asma Allah, maka akan berkah. Ini Anda sudah berkah. Anda akan memulai aktivitas berdagang, membuka warung, membuka jongkok, membuka toko dengan membaca bismillah. Kalau kita sudah menyebut nama Allah, ini akan berkah, saudara. Tapi untuk memahami Allah itu siapa, nah ini kesini akidah, ilmu aqaid. Anda harus mengerti akidah. Akidah Anda harus ke Asy'ari Al-Maturidi. Karena nanti akan dibawa ke sini. Allah itu siapa? Ini kan asma Allah. Yang pertama huruf ini asalnya begini, saudara. Jadi disingkat begini, istilahnya disingkat ini. Allah, alif lam lam ha, ya, hapus saja ini. Ini tidak akan mengerti. Begini saja supaya kita mengerti, ya. Untuk orang-orang yang awam seperti saya, begini saja. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan langit dan bumi, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi. Seperti ini. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, bagikan kepada teman-teman. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi.
Apakah kita harus membayangkan lafaz ini? Nah, di sini Allah itu laisa kamitsli syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Maka ini tidak bisa digambarkan siapa yang menciptakan langit dan bumi. Karena tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dianalogikan, ini mutlak. Allah itu tidak bisa dianalogikan, tidak bisa digambarkan, tidak bisa dicontohkan dengan apapun, maka disebut saja. Maka ini disebut huwa saja. Huwa, Dia. Ya. Jadi yang menciptakan langit dan bumi itu Dia saja. Tidak bisa dibayangkan. Jadi Allah itu asma, saudara. Makanya ada yang menyebutkan Asmaul Husna yang ke-100 itu ya ini Allah. Makanya banyak para ulama ya, para wali yang berzikir dengan huwa, hu begitu. Hu itu huwa, takwil dari sini. Ya. Ini tidak sembarangan. Hu itu tidak sembarangan, saudara. Hu itu dari huwa, Dia. Kenapa tidak dibaca huwa? Karena disesuaikan dengan kenyamanan tubuh. Tubuh ini, napas ini, dada ini harus nyaman. Karena bacaan itu ada yang nyaman di waqo, ada yang nyaman di wasol. Dulu saya pernah membahas ya latif. Seperti kita membaca alhamdulillah. Kalau dibaca di wasol itu enak ke dada. Misalkan alhamdulillah. Tuh, engap saudara ke dada, tidak nyaman. Jadi kalau kita berzikir harus senyaman mungkin. Kalau alhamdulillah nyamannya di waqaf. Alhamdulillah. Begitu membacanya. Seperti ini. Nyamannya hu. Enak kan? Coba membaca banyak pun ini nyaman. Nyaman saudara. Tapi mentakwilnya ke sini. Ya. Kalau Anda sedang membacakan bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Sekali lagi. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, maka tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dianalogikan, maka Dia saja ini yang menciptakan langit dan bumi. Itu Dia. Ini asma Allah. Ya begitu ya. Ini saya di Siti Soledad, saudara. Tidak ingin lebih jauh menerangkan ini. Takut ke Soledad. Terus Ar-Rahman Ar-Rahim ini pemahamannya Ar-Rahman, Allah memberi rizki kepada siapapun. Kita tidak bekerja, kepada orang yang bekerja, kepada yang tidak bekerja, dikasih rezeki. Kuuk pun saudara, Anda tahu kuuk. Kuuk ini seperti ini saudara. Nah, ini ada di dalam tanah. Apa ya? Kuuk. Yang putih itu yang ngerengkol, ini putih gemuk, padahal ini tidak kemana-mana. Gemuk putih, padahal tidak kemana-mana saudara. Tapi gemuk putih itu Allah, itu Ar-Rahman. Terus tikus, Anda tahu tikus? Ini tikus ya, berkumis. Tikus itu makanannya ini lemari. Di rumah saya juga ada di lemari. Retak itu. Makan kayu dan makan kain. Tapi pas beranak ini banyak dan anaknya gemuk-gemuk, saudara. Ini berit ini tidak pernah disesar, padahal ini lubang letik, saudara. Pasti letik lah. Tapi anaknya gede, segede jempol. Tapi banyak lagi. Ini tidak membutuhkan paraji atau tidak membutuhkan dukun beranak.
Itu Allah Ar-Rahman, saudara. Dikasih rezeki, dikasih makanan, supaya anak-anaknya sehat, supaya ada tenaga untuk melahirkan. Sok padahal ini dikurung di dalam lemari. Ar-Rahman itu Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang ada di dunia ini. Makhluk hidup yang hidup, mau sholat, mau tidak sholat, mau Islam, mau bukan, Allah itu Ar-Rahman, Maha Pemurah. Yang tidak bekerja, yang bekerja dikasih rezeki. Mau sholat, mau tidak, dikasih rezeki, dikasih kesehatan. Kalau Ar-Rahim, ini beda lagi untuk orang-orang yang beriman. Allah sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, begitu pemahaman sederhananya. Jadi kalau kita sudah paham dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka bacalah 786. Tapi kalau Anda belum paham dengan Bismillah, baca saja dulu 100. Pahami dulu tentang Allah ini. Kenapa orang-orang dulu, para wali, membaca Bismillah ini bisa terbang? Nah, ini maksud terbang itu bukan kalimat yang sebenarnya, majazi, bukan terbang seperti burung. Ini tembus ke Allah, tembus ke Allah. Nah, terus kita kalau mendapatkan ijazah kalimah Bismillahirrahmanirrahim, jangan dianggap sepele. Kebanyakan zaman sekarang menganggap sepele. Amalan kamu apa? Saya mah Bismillah aja. Bismillah. Kepada Anda seorang wanita ya yang menanyakan Bismillahirrahmanirrahim 786 kali, itu tidak ngepek. Kenapa? Ya, pemahamannya ini saja. Pahami dulu ini Allah ya. Seperti dulu saya pernah ngasih ijazah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu dahsyat, saudara. Mahabbah yang paling dahsyat kalau pemahamannya seperti ini. Pasti Anda yang ngasih pertanyaan ini, yang membaca 786, ini pasti membacanya cepat ya. Pasti itu. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah paham, enggak apa-apa, cepat juga. Karena Anda belum paham tentang Bismillah, maka Anda ini mengejar bilangan. Kalau mengejar bilangan capek, saudara. 100 aja dulu sambil dipahami. Kenapa Allah menyuruh kita tartil? Biar kita paham. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab? Biar kita paham. Karena dengan bahasa Arab itu detil. Ini untuk pertanyaan yang pertama dari seorang perempuan, seorang pedagang. Semoga mengerti ya, sedikit mengerti ya. Semoga Anda sedikit mengerti ya, sedikit mengerti. Anda harus sering-sering bertemu di daerah Anda. Temuilah ustadz yang ahli nahwu sorof dan balaghah ya, tentang Bismillahirrahmanirrahim. Oke? Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.